Langit Paris sore itu berwarna jingga pucat. Angin musim gugur berhembus pelan menyusuri sungai Seine, membawa aroma roti panggang dari kafe-kafe kecil di sudut kota. Di lantai 3 sebuah apartemen tua bergaya klasik, Arif Pratama berdiri terpaku di depan jendela tinggi. Pemuda asal Jawa Timur itu menggenggam kertas laporan keuangan dengan tangan bergetar. Angkanya merah, kerugiannya besar, dan ia tahu, ia tidak lagi sanggup membayar semua kewajibannya. 2 tahun lalu, Arif datang ke Paris dengan mimpi sederhana. Ia ingin membuka kafe kecil yang memadukan cita rasa Jawa Timur dan sentuhan Prancis. Ia ingin membuktikan bahwa anak desa pun bisa berdiri tegak di kota paling romantis di dunia. Awalnya, kafenya ramai. Banyak yang penasaran dengan kopi tubruk dan kue tradisional yang ia modifikasi dengan gaya Eropa. Namun waktu tidak selalu berpihak. Biaya sewa naik, pengunjung menurun, tabungan menipis. Dan kini, satu kenyataan paling pahit berdiri di hadapannya. Ia tidak mampu membayar gaji satu orang yang paling setia. Namanya Camille Laurent. Perempuan muda kelahiran Paris itu bekerja membantu Arif membersihkan apartemen sekaligus menjaga kafe di pagi hari. Rambut coklatnya selalu terikat rapi. Tatapannya lembut. Sikapnya sederhana. Sore itu, Arif memanggilnya ke ruang tamu. Camille datang dengan apron masih terpasang. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan Arif?" Arif menarik napas panjang. "Camille, duduklah. Aku harus jujur padamu." Camille duduk perlahan. Ia menatap Arif dengan tenang, seolah sudah membaca sesuatu dari raut wajahnya. "Aku tidak sanggup membayar gajimu bulan ini," ucap Arif akhirnya. "Hening." Suara jam dinding terdengar jelas. Camille terdiam beberapa detik. Lalu ia tersenyum tipis. "Keadaan sedang sulit di kafe, bukan?" Arif mengangguk, malu dan terpukul. "Aku merasa gagal." Camille menggeleng pelan. "Anda bukan gagal. Anda hanya sedang diuji." Kalimat itu sederhana. Namun bagi Arif, kata-kata itu seperti menampar sekaligus menguatkan. "Jika perlu," lanjut Camille pelan, "saya bisa menunggu, atau bekerja lebih keras sampai semuanya membaik." Arif menatapnya. "Tidak percaya. Mengapa kamu masih bertahan? Orang lain sudah pergi." Camille tersenyum lebih hangat. "Karena saya percaya pada mimpi Anda." Di luar, lampu-lampu Paris mulai menyala satu persatu. Kota itu tetap indah, meski hati Arif terasa runtuh. Ia tidak tahu, keputusan yang akan ia ambil setelah malam itu akan mengubah hidup mereka berdua. Dan mungkin, membuat seluruh Paris berbicara tentang mereka. Malam itu Arif tidak tidur. Ia duduk sendirian di lantai kafe yang sudah tutup. Lampu-lampu redup menyinari meja-meja kosong yang dulu penuh tawa pelanggan. Di tangannya ada secangkir kopi tubruk yang sudah dingin. Ia teringat pesan ibunya di Jawa Timur. "Jika tidak punya uang, jangan lari. Bayar dengan tanggung jawab. Bayar dengan hati." Tatapannya berhenti pada papan menu kayu yang mulai usang. Tiba-tiba sebuah ide muncul. Keesokan paginya, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Arif sudah sibuk di dapur. Ia mencoba resep baru. Crepes tipis khas Prancis ia isi dengan kelapa manis dan gula aren. Ia menaburkan sedikit kelapa parut di atasnya. Camille datang seperti biasa. "Aroma apa ini?" tanyanya sambil tersenyum penasaran. Arif menoleh. Wajahnya tampak lebih segar, meski kurang tidur. "Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu." Ia menyodorkan sepiring crepes. Camille mencicipinya. Matanya membesar. "Ini berbeda. Manisnya lembut. Hangat sekali. Rasa klepon dari kampungku," kata Arif pelan. "Aku ingin mengubah konsep kafe ini. Bukan sekadar tempat makan, tapi tempat cerita." Camille mengangguk, belum sepenuhnya mengerti. Arif menarik napas dalam. "Camille, aku tidak ingin kamu hanya menjadi pembantu." Camille terdiam. "Aku ingin kamu menjadi partnerku." "Apa maksud Anda?" Suaranya bergetar. "Aku ingin memberikanmu 40% kepemilikan kafe ini.
Sebagai ganti gaji yang belum bisa kubayar. Kita jalankan bersama. Kamu ahli membaca selera orang Paris. Kamu tahu cara membuat sesuatu menjadi menarik. Camille mundur selangkah. Anda serius? Sangat serius. Camille menatap Arif lama. Di wajah pemuda Jawa Timur itu tidak ada keraguan. Hanya keyakinan dan keberanian yang hampir nekat. Kenapa saya? Bisiknya. Karena saat aku hampir menyerah, kamu tetap tinggal. Mata Camille mulai berkaca-kaca. Itu keputusan besar, katanya lirih. Aku tahu, jawab Arif. Tapi aku lebih takut kehilangan orang yang percaya padaku daripada kehilangan uang. Keheningan menyelimuti dapur kecil itu. Hanya suara mesin kopi yang berdengung pelan. Beberapa detik kemudian, Camille mengulurkan tangannya. Baik. Kita lakukan bersama. Arif menggenggam tangan itu erat. Di tengah kota Paris yang penuh persaingan, dua anak muda dari latar berbeda baru saja membuat keputusan yang terdengar gila. Mereka belum tahu, keputusan itu akan meledak di luar dugaan. Dan nama mereka akan segera dibicarakan di seluruh kota. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Kafe kecil itu tidak lagi sunyi. Bukan karena langsung ramai, tetapi karena ada semangat baru di dalamnya. Camille mulai menyusun ulang interior. Ia menambahkan bunga segar di setiap meja. Ia menempelkan foto-foto kecil tentang perjalanan Arif dari desa di Jawa Timur hingga tiba di Paris. Kita harus menjual cerita, bukan hanya makanan, kata Camille suatu sore. Arif mengangguk. Cerita tentang apa? Tentang kamu. Tentang kita. Tentang mimpi yang hampir runtuh. Camille kemudian mengeluarkan telepon genggamnya. Ia merekam Arif yang sedang menuang kopi tubruk dengan gerakan perlahan. Ceritakan semuanya, ujarnya. Arif awalnya canggung, namun tatapan Camille membuatnya berani. Saya datang ke Paris membawa mimpi, ucapnya ke arah kamera. Hampir bangkrut, tidak sanggup membayar gaji. Tapi seseorang tetap percaya pada saya. Camille tersenyum di balik kamera. Video itu diunggah malam harinya dengan judul yang berani. Majikan bangkrut memberi imbalan tak terduga pada pembantunya. Keesokan paginya, telepon Camille bergetar tanpa henti. Arif, katanya panik namun bahagia. Videonya ditonton ribuan orang. Siang harinya, angka itu menjadi puluhan ribu. Sore harinya, ratusan ribu. Komentar berdatangan. Banyak yang tersentuh. Banyak yang penasaran. Media lokal mulai menghubungi mereka. Ketika kafe dibuka, antrean kecil sudah terbentuk di depan pintu. Arif berdiri terpaku. Ini tidak nyata. Camille tertawa kecil. Ini baru permulaan. Seorang pelanggan wanita berkata sambil tersenyum. Apakah benar Anda memberikan saham pada pembantu Anda? Arif menatap Camille sekilas sebelum menjawab. Saya memberikannya pada partner saya. Camille tersipu. Dalam hitungan hari, kafe mereka menjadi perbincangan. Orang-orang datang bukan hanya untuk cerepes rasa klepon, tetapi untuk melihat dua insan berbeda budaya yang berani saling percaya. Suatu malam setelah kafe tutup, mereka duduk berdampingan memandang jalanan Paris yang berkilau. Kita berhasil melewati badai, kata Camille pelan. Arif menoleh. Belum sepenuhnya. Tapi sekarang aku tidak takut. Kenapa? Karena aku tidak sendirian lagi. Camille terdiam. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Arif menatapnya malam itu. Bukan sekadar rasa terima kasih. Ada perasaan yang lebih dalam. Lebih hangat. Dan mungkin, lebih berbahaya bagi dua hati yang terlalu lama pura-pura tidak menyadarinya. Paris menyimpan banyak kisah cinta. Namun kisah mereka baru saja dimulai. Musim dingin mulai menyentuh Paris dengan lembut. Udara terasa lebih tajam. Namun kafe mereka justru semakin hangat oleh tawa dan obrolan pelanggan. Bisnis berkembang pesat. Artikel tentang mereka muncul di surat kabar. Banyak yang menyebut kisah mereka sebagai legenda baru kota cinta. Namun di balik kesuksesan itu, ada perasaan yang terus tumbuh diam-diam. Suatu malam, setelah kafe tutup lebih awal,
Arif mengajak Camille berjalan menyusuri sungai Seine. Lampu-lampu kota memantul di permukaan air. Menara Eiffel berdiri megah di kejauhan, berkilau seperti bintang raksasa. Camille merapatkan mantel coklatnya. "Anda terlihat gelisah sejak tadi," katanya lembut. Arif berhenti melangkah. Ia menatap sungai beberapa detik, lalu menoleh pada Camille. "Aku takut." Camille terkejut. "Takut kehilangan bisnis lagi?" Arif menggeleng pelan. "Aku takut kehilangan kamu." Camille membeku. Angin malam berhembus, membawa keheningan yang berat. "Aku datang ke Paris membawa mimpi tentang kesuksesan," lanjut Arif. "Tapi aku tidak pernah menyangka akan menemukan seseorang yang lebih penting dari itu." Mata Camille mulai berkaca-kaca. "Arif, aku tidak lagi melihatmu sebagai partner atau penyelamat kafe. Aku melihatmu sebagai alasan aku ingin tetap tinggal di kota ini." Camille menunduk, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. "Apakah ini keputusan bisnis lain yang gila?" tanyanya setengah bercanda. Arif tersenyum gugup. "Tidak, ini keputusan hati." Beberapa wisatawan berlalu di belakang mereka. Dunia tetap berjalan, tetapi bagi mereka waktu seolah berhenti. "Aku mencintaimu, Camille," ucap Arif akhirnya. "Bukan karena kamu membantuku, tapi karena kamu memilih bertahan saat aku tidak punya apa-apa." Air mata hangat jatuh di pipi Camille. "Saya juga mencintaimu," jawabnya lirih. "Sejak lama. Tapi saya takut merusak semuanya." Arif mendekat perlahan. "Kita sudah membangun sesuatu dari nol. Kita tidak akan merusaknya. Kita akan menjaganya." Di bawah cahaya menara Eiffel yang berkilauan, dua hati yang berbeda budaya akhirnya saling mengakui rasa yang selama ini tersembunyi. Malam itu, Paris menjadi saksi bahwa cinta sering lahir dari keberanian yang paling sederhana. Namun Arif belum menyelesaikan satu hal penting. Ia ingin memberi Camille imbalan yang jauh lebih besar dari sekadar saham. Dan momen itu akan membuat seluruh kota kembali gempar. Musim semi datang membawa warna baru di Paris. Bunga-bunga bermekaran di taman dekat menara Eiffel. Udara terasa hangat, seolah kota itu ikut merayakan sesuatu yang besar. Kafe Arif dan Camille kini selalu penuh. Wisatawan dari berbagai negara datang hanya untuk mencicipi cerepes rasa klepon dan mendengar langsung kisah mereka. Namun sore itu, Arif meminta kafe ditutup lebih awal. "Kita akan ke taman?" tanya Camille heran. Arif tersenyum misterius. "Percayalah padaku." Di taman yang dipenuhi bunga sakura impor dari Jepang, beberapa sahabat dan kenalan dekat sudah berdiri diam. Kamera-kamera kecil tampak siap merekam. Camille mulai menyadari sesuatu. "Arif, apa yang sedang terjadi?" Arif menggenggam tangannya. Wajahnya serius namun hangat. "Aku pernah tidak sanggup membayar gajimu," katanya pelan. "Hari itu aku merasa menjadi lelaki paling gagal." Camille menggeleng cepat. "Jangan katakan itu lagi." "Tapi dari kegagalan itu, aku menemukan keberanian. Kamu bukan hanya menyelamatkan bisnisku. Kamu mengubah hidupku." Arif lalu melepaskan genggamannya dan berlutut. Napas Camille tercekat. Orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik haru. "Aku ingin memberi imbalan yang tidak pernah bisa diukur dengan uang," lanjut Arif. "Camille Laurent, maukah kamu menjadi istriku? Menjadi partnerku, bukan hanya dalam bisnis, tetapi dalam seluruh hidupku?" Air mata Camille jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya," jawabnya dengan suara bergetar. "Ya, saya mau." Tepuk tangan pecah. Beberapa orang bersorak. Kamera merekam momen itu yang kemudian kembali viral di seluruh Paris. Beberapa bulan setelahnya, di tempat yang sama, mereka menikah. Arif mengenakan pakaian adat Jawa Timur yang dipadukan dengan jas elegan. Camille memakai gaun putih dengan sentuhan batik di pinggangnya. Dua budaya berpadu. Dua hati bersatu. Dari kisah hampir bangkrut, menjadi pasangan inspiratif yang sering diundang berbagi cerita tentang keberanian dan cinta. Suatu malam setelah pernikahan,
Mereka duduk di balkon apartemen lama yang dulu menjadi saksi kesulitan. Kita memulai dari hutang, kata Camil sambil tersenyum. Arif mengangguk. Dan kita berakhir dengan cinta. Lampu-lampu Paris berkilau di depan mereka. Kisah mereka mengajarkan satu hal sederhana. Kadang hidup menjatuhkan kita bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mempertemukan kita dengan seseorang yang tepat. Uang bisa habis. Bisnis bisa runtuh. Namun keberanian untuk percaya dan mencintai akan selalu menemukan jalannya. Dan di kota paling romantis di dunia, Arif dan Camille membuktikan bahwa imbalan paling tak terduga bukanlah harta, melainkan hati yang memilih untuk tinggal selamanya.